teman-teman, kembali kita menyaksikan acara kebersaksian seorang yang mengimani Yesus Kristus di channel kita Polresman Purba. Mari kita saksikan bersama. Pak Yusuf, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, sangat baik, luar biasa baik. Ya, puji Tuhan. Pak, kameranya bisa dituruni sedikit, Pak. Itu posisinya supaya ini. Oke, ya. Supaya posisinya ini sejajar ya di ini. Oke, Pak, puji Tuhan. Terima kasih ya, Bapak sudah mau hadir untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk berbicara, menyaksikan tentang apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Bapak. Bagaimana tadinya Bapak tidak mengenal Tuhan Yesus, dan Bapak yang berlatar belakang dari agama yang berbeda, terus kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, menyatakan dirinya, dan akhirnya Bapak sekarang menjadi percaya, dan menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi saksi Tuhan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak untuk menjadi saksi kepada teman-teman semua yang hadir di dalam link ini. Silakan Pak Edison. Terima kasih Pak Yusuf Manuhutu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan bagian kesaksian tentang hidup saya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam Laskar Kristus dimanapun kita semua berada. Nama saya Thomas Alva Edison. Saya berasal dari suku Lembah, yaitu suatu suku yang berada di daerah wilayah Lubuk Linggau dan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. Saya berasal dari keluarga yang Muslim, yang taat akan agama. Dan juga nenek dan paman saya juga seorang ustadz yang sangat dihargai di wilayah di mana kami tinggal, yaitu di wilayah Lubuk Linggau. Semenjak saya berumur 8 tahun, saya tinggal bersama nenek dan paman di Lubuk Linggau untuk mengikuti untuk sekolah dasar, karena pada saat itu di tempat saya tinggal di Desa Guru Agung itu belum ada sekolah, itu masih sangat terpencil sekali. Jadi anak-anak sekolah pada waktu itu harus merantau ke kota. Jadi kebetulan waktu itu saya diambil oleh paman untuk tinggal bersama di Lubuk Linggau, karena rumah kami yang di Lubuk Linggau pada saat itu saya masih kecil dan ayah saya juga masih terbilang kecil, jadi belum bisa untuk kami tinggal di rumah sendiri. Akhirnya kami diajak tinggal bersama-sama di tempat nenek dan paman yang seorang ustadz dan yang selalu mengajar tentang kebenaran akan Islam itu sendiri. Selama saya tinggal sama paman dan nenek di sana, saya dididik untuk mengaji, diajarkan untuk sholat, diajarkan semua. Tapi nenek dan paman saya dia sangat ketat sekali tentang pengajarannya. Pada suatu sore, karena kesalahpahaman, itu ada anak-anak yang tidak mengaji, dia mengadu domba dengan saya, dengan paman saya, dengan nenek, bahwa saya yang dia bilang kalau saya yang melarang untuk mengaji. Akhirnya saya dipukul sampai babak belur waktu itu sama paman saya tanpa dia tanya lagi. Jadi saya merasakan bahwa saya ikut nenek untuk memahami tentang ajaran keislaman itu tanpa ada basa-basi lagi, tanpa tanya lagi, saya selalu disiksa. Jika cerita pada kelas 3 sampai kelas 4 SD sampai ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk tinggal di rumah sendiri di belakang rumah nenek. Itu untuk tinggal sendiri karena saya tidak tahan lagi kalau setiap saat mengaji ataupun sholat ada yang salah, saya yang mendapat hukumannya. Akhirnya saya tinggal di rumah sendiri sampai saya tamat SD. Setelah tamat SD, saya punya keinginan
untuk melanjutkan ke SMP negeri. Tapi lagi-lagi nenek dan paman saya mengharuskan saya masuk ke pesantren. Padahal saya sangat tidak mau sekali. Saya memang mendalami agama Islam itu sendiri. Saya belajar sholat, belajar ngaji, belajar itu ngebang namanya. Tapi saya untuk ke pesantren saya tidak ini. Tapi karena sikon saya dengan orang tua jauh, ya saya dekat dengan nenek, akhirnya saya terpaksa untuk masuk ke sekolah pesantren. Selamat. Waktu itu saya sekolah di pesantren, ya dari rumah kita diajarkan ini lagi, di pesantren kita juga belajar tentang agama Islam yang sangat begitu sekali. Nah pas di pelajaran, demi pelajaran di pondok itu kita tentang belajar tentang keislaman, tentang ketaatan, tentang iman. Di satu sisi saya belajar tentang keimanan Islam itu sendiri. Kita patuh kepada ajaran Islam. Namun satu jadi pertanyaan dalam hati saya, percaya kepada kitab-kitab terdahulu, percaya kepada utusannya. Nah, saya tanya sama guru agama saya, Pak, kita percaya kepada kitab-kitab terdahulu, itu bagaimana bentuk kitab terdahulu? Seperti itu. Sangat ketat sekali tentang pengajarannya. Pada suatu sore, karena kesalahpahaman, itu ada anak-anak yang tidak mengaji, dia mengadu domba dengan saya, dengan paman saya, dengan nenek, bahwa dia bilang kalau saya yang melarang untuk mengaji. Akhirnya saya dipukul sampai babak belur waktu itu sama paman saya, tanpa dia tanya lagi. Jadi saya merasakan bahwa saya ikut nenek untuk memahami tentang ajaran keislaman itu tanpa ada basa-basi lagi, tanpa tanya lagi, saya selalu disiksa. Jika cerita pada kelas 3 sampai kelas 4 SD sampai ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk tinggal di rumah sendiri di belakang rumah nenek. Itu untuk tinggal sendiri karena saya tidak tahan lagi kalau setiap saat mengaji ataupun sholat ada yang salah, saya yang mendapat hukumannya. Akhirnya saya tinggal di rumah sendiri sampai saya tamat SD. Setelah tamat SD, saya punya keinginan untuk melanjutkan ke SMP negeri. Tapi lagi-lagi nenek dan paman saya mengharuskan saya masuk ke pesantren. Padahal saya sangat tidak mau sekali. Saya memang mendalami agama Islam itu sendiri. Saya belajar sholat, belajar ngaji, belajar itu ngebang namanya. Tapi saya untuk ke pesantren saya tidak ini. Tapi karena sikon saya dengan orang tua jauh, ya saya dekat dengan nenek, akhirnya saya terpaksa untuk masuk ke sekolah pesantren. Selamat. Waktu itu saya sekolah di pesantren, ya dari rumah kita diajarkan ini lagi, di pesantren kita juga belajar tentang agama Islam yang sangat begitu sekali. Nah pas di
pelajaran demi pelajaran di pondok itu kita tentang belajar tentang keislaman, tentang ketaatan, tentang iman. Di satu sisi saya belajar tentang keimanan Islam itu sendiri. Kita patuh kepada ajaran Islam. Namun satu jadi pertanyaan dalam hati saya, percaya kepada kitab-kitab terdahulu, percaya kepada utusannya. Nah, saya tanya sama guru agama saya, Pak, kita percaya kepada kitab-kitab terdahulu, itu bagaimana bentuk kitab terdahulu, seperti Taurat dan Zabur? Nah, kita bisa hanya mengimani aja, kata guru saya waktu itu. Kita tidak boleh melihat bentuknya, itu perjawabannya. Tapi saya tanya lagi, kenapa kita hanya bisa mengimani dan tanpa kita harus melihat bentuk apa isinya kitab yang kita imani? Akhirnya guru saya bilang, kenapa kamu harus tahu betul? Guru saya, dia jawab lagi, kitab yang ada sekarang itu kitabnya orang Kristen, orang kafir, orang yang makan babi, haram itu katanya. Jangankan kita mau buka, kita mau ini aja katanya, mau lihat aja itu sudah diharamkan. Jadi timbul dalam perasaan saya, dalam hati saya untuk ingin ketahui sekali kenapa kitab Taurat dan Zabur itu sendiri dilarang oleh agama saya untuk mengetahuinya. Nah, akhirnya singkat cerita saya tamat dari pesantren. Saya punya kerinduan untuk sekolah kembali, melanjutkan ke sekolah teknik tingkat atas, yaitu STM. Namun kembali lagi-lagi saya diultimatum oleh dari pihak keluarga. Saya dituntut harus masuk melanjutkan ke bidang agama lagi, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Linggau, yang sekarang terkenal dengan MAN Model Lubuk Linggau. Jadi dengan rasa menghargai orang tua, saya selalu taat sebagai anak yang patuh dengan agama. Saya ikuti untuk sekolah di sana. Dari hari ke hari, dalam benak saya yang sudah punya kerinduan untuk mengetahui tentang Taurat dan Zabur itu, terkuak lagi di situ. Suatu hari waktu pelajaran agama, saya tanya kembali dengan ibu agama saya. Kebetulan ibu agama itu, guru agama saya itu tetangga juga di dekat rumah. Saya bilang, Bu, kita percaya dan mengimani kitab-kitab terdahulu. Kenapa kita tidak boleh seperti kita tahu kitab Zabur itu bagaimana, kitab Taurat itu bagaimana? Jawabannya tidak sama, jauh dari guru waktu saya di pesantren. Dia bilang, kitab itu sekarang umat Kristen yang pegang, haram kita membukanya, katanya. Karena itu sudah dipalsukan. Dalam benak saya sudah timbul suatu yang sangat ini sekali. Kalau umat Kristen pada saat itu semuanya membaca kitab yang sudah dipalsukan, berarti semua masuk neraka. Itu pikiran saya pada waktu itu. Tapi kok umat Islam itu mengakui, mengimani kitab itu? Nah, akhirnya saya tanya lagi, Bu, boleh nggak sekali saja saya ingin tahu? Dia bilang, haram kita untuk membukanya. Nah, pas mau kelas 3 naik kelas 2, naik kelas 3, saya mau ujian, saya terlibat perdebatan lagi tentang itu babi, tentang makanan babi yang diharamkan. Sudah itu tentang kitab Taurat dan Zabur itu juga. Akhirnya guru saya bilang, kamu tidak bisa ikut ujian lagi karena kamu sudah menyalahi dari aturan sekolah kita dan kamu dikeluarkan. Nah, saya sangat sedih sekali pada saat itu. Lantas semua ujian saya dikeluarkan. Dengan rasa kesal ada, dengan rasa sedih ada, putus harapan saya untuk sekolah, untuk melanjutkan ini. Saya pulang ke rumah, pas bapak saya dari kampung datang. Kenapa, katanya, kau tidak sekolah lagi, nggak ikut ujian?
Saya bilang saya dikeluarkan. Ada masalah apa kata? Kau bandel? Enggak, saya bilang. Saya dikeluarkan gara-gara saya bertanya masalah kitab Taurat dan Zabur. Orang tua saya cuman diam aja, langsung dia pulang lagi ke dusun. Jika cerita dari setelah saya selesai berhenti dari sekolah, saya diajak teman saya, yaitu masih tetangga saya juga, yaitu Muhammad Sidik, yaitu untuk ditawarkan untuk bekerja di koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam yang ada dekat saya, dengan bermodalkan ijazah dari pesantren untuk jaminan saya bisa kerja dengan upah per bulan waktu itu kalau nggak salah di tahun itu 15.000 satu bulan. Itu yang saya dapatkan. Jadi saya mencari nasabah dan keliling untuk menagih sebagai kolektor. Kebetulan waktu berapa bulan saya mulai kerja, saya ketemulah dengan ini suatu langganan ataupun nasabah dari teman saya ini tadi, yaitu seorang Cina. Dia mempunyai yaitu perpustakaan buku. Istrinya sangat cantik sekali. Suaminya kata cacat, nggak bisa makan pun nggak bisa, duduk pun nggak bisa. Tapi dia otaknya pintar sekali, dia pintar bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya lihat satu hari, kok saya lihat ada buku-buku ini orang Kristen dia jual di situ. Tapi saya coba-coba coba lihat nggak ada namanya Alkitab di situ di perpustakaannya. Saya cobalah pinjam komik hari pertama, hari kedua saya tagihan lagi lewat di sana sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya pinjam lagi, yaitu komik lagi. Nah, hari-hari berikutnya saya mulai akrab dengan beliau. Saya coba tanya, kok Mbak, saya bilang gitu karena istrinya juga orang Jawa, suaminya orang Cina. Jadi saya bilang, kok Mbak, ada nggak ini namanya kitab Taurat ataupun kitab orang Kristen? Nah, kebetulan di rumah itu papanya seorang pendeta Buddha, anaknya ada Kristen, ada Islam, ada Buddha. Jadi gaduh-gaduh lah satu rumah itu. Jadi koko itu bilang, dia bilang kalau Alkitab sih ada, tapi nggak boleh lah kau mau pinjam. Itu apa katanya kan, kau mau pinjam itu kan dilarang orang Islam untuk membaca dan membukanya katanya. Ya, saya bilang nggak apa-apa lah kau nggak dikasih. Besok-besoknya saya coba mampir lagi, saya tanya lagi, kok cobalah kasih saya pinjam untuk Alkitab, kitabnya orang Kristen itu. Katanya boleh dibaca. Akhirnya dari hari ke hari saya bujuk keluarga ini, karena udah tambah akrab lagi, dia kasih saya pinjam itu Alkitab. Nah pas saya bawa pulang Alkitab itu, ternyata Alkitab saya di tas itu ketahuan oleh pimpinan saya Muhammad Sidik tadi dan direktur yang punya usaha. Dia bilang, kamu mau masuk Kristen ya katanya. Kenapa kau ini bawa kitab-kitabnya orang Kristen? Saya bilang enggak gitu. Saya coba aja ini, saya pinjam untuk baca-baca. Ya enggak boleh lah katanya kan gitu. Ya kalau memang kau mau masuk Kristen katanya, kau mau belajar itu, kau berhenti dari ini, dari kerja katanya kan. Saya bilang janganlah Pak, saya butuh pekerjaan itu, walaupun saya harus menerima gaji yang sangat kecil waktu itu. Saya bilang jangan diberhentikan. Tapi pimpinan saya dia nggak mau kasih ini, nggak mau ambil risiko lagi. Akhirnya saya dikeluarkan saat itu juga. Nah, setelah saya dikeluarkan dari pekerjaan, akhirnya saya menganggur lagi. Tapi Alkitab yang ada dalam tas, saya mau bawa ke rumah, takut ketahuan di rumah. Nah, karena saking takutnya saya dengan Alkitab ini yang saya pinjam, saya simpanlah di bawah bantal. Malam setelah semua tidur di rumah, saya coba buka. Di situ apa isinya? Saya sangat kaget sekali.
sangat kaget sekali apa yang disampaikan semua oleh guru-guru saya, oleh ustadz saya pada waktu itu. Ternyata sungguh luar biasa, jauh dari apa yang ada di benak saya. Kenapa semua ini dilarang untuk mengetahuinya? Saya baca dari mulai Kejadian, itu tentang penciptaan alam, tentang penciptaan, sangat rinci sekali. Itu saya baca tentang Kejadian. Memang ada itu selama saya Muslim, selama saya di Islam itu saya belajar tentang, tapi tidak serinci yang ada di dalam